sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Kita awali pembelajaran kita dengan doa agar berjalan dengan lancar. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 1 subtema 1. Fokus kita apakah kali ini? Mungkin kalian pernah mendengar kata ASEAN. Nah, clue kita hari ini adalah ASEAN. Jadi kita akan membahas apa itu ASEAN. Ya, apakah semuanya sudah siap untuk menyimak? Kalau sudah siap, mari kita simak bersama-sama. ASEAN. Nah, ini adalah lambang dari himpunan ASEAN berupa padi yang terikat menjadi satu. ASEAN merupakan kependekan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Ada yang kenal? Ya, beliau adalah utusan dari Indonesia. Beliau adalah Adam Malik. Beliau utusan dari Indonesia untuk membentuk perhimpunan ASEAN. Nah, beliau ini adalah utusan dari Malaysia bernama Tun Abdul Razak. Beliau utusan dari Malaysia untuk mendirikan ASEAN. Sedangkan ada yang kenal ini? Ya, beliau adalah utusan dari Thailand, Tanat Koman. Beliau diutus dari Thailand untuk mendirikan ASEAN. Sedangkan yang ini adalah perwakilan dari Singapura, Sinnathamby Rajaratnam. Nah, yang terakhir adalah Narciso Ramos dari Filipina. Kelima tokoh ini merupakan perwakilan dari kelima negara yang mendirikan ASEAN. Nah, sedangkan latar belakang berdirinya ASEAN. Satu, karena kesamaan letak geografis, semua anggota negara ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah adanya kesamaan sejarah. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah bangsa Eropa kecuali Thailand. Jadi, Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa manapun. Indonesia pernah menjadi jajahan Belanda, Malaysia menjadi jajahan Inggris, Singapura menjadi jajahan Inggris, Filipina menjadi jajahan Spanyol, Brunei Darussalam jajahan Inggris, Vietnam dijajah Prancis dan Amerika Serikat, Kamboja dijajah Prancis, Myanmar dijajah Inggris, dan Laos pernah dijajah Prancis. Kecuali negara Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa manapun. Jadi kesamaan inilah yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Sedangkan ASEAN juga mempunyai tujuan. Jadi tujuan berdirinya ASEAN yaitu memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebetulnya bila dijabarkan cukup banyak dan cukup panjang tujuan dari berdirinya ASEAN. Kalian boleh mencari dan membacanya di sumber-sumber lain sebagai referensi untuk belajar. Selain tujuan, berdirinya ASEAN juga ada manfaatnya. Manfaat berdirinya ASEAN antara lain terciptanya perdamaian, kerjasama dalam bidang ekonomi, perjuangan dalam kepentingan nasional, terciptanya stabilitas politik dan keamanan, dan memperkuat sosial dan budaya di setiap negara anggota. Itulah tadi tujuan dan serta manfaat berdirinya organisasi ASEAN. Sedangkan berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini adalah gambar bendera dan ikon kota atau negara dari ASEAN. Nah, ini adalah peta persebaran anggota ASEAN, bendera dan peta persebarannya, negara-negaranya. Nah, daftar tanggal masuk negara anggota ASEAN. Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi kelima negara ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,
Filipina adalah kelima negara yang pertama mendirikan ASEAN. Kemudian disusul Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang terakhir pada tanggal 30 April 1999. Jadi Kamboja merupakan anggota yang ikut serta menjadi keanggotaan ASEAN pada tanggal 30 April 1995. Nah, begitulah tadi adalah penjelasan mengenai ASEAN. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.